Assalamualaikum sahabat berapi. Video kali ini saya akan bagikan resep telur ceplok cabai hijau. Ini cukup simpel dan praktis, rasanya juga enak. Simak videonya sampai habis. Pertama kita akan ceplok telurnya terlebih dahulu. Untuk telurnya, ini saya menggunakan 7 butir. Ini telurnya saya ceplok menggunakan cetakan Legend ya. Selain menggunakan cetakan seperti yang saya gunakan, telurnya kalian bisa ceplok menggunakan penggorengan biasa ataupun menggunakan cetakan teflon ya. Ini minyaknya itu memang saya menggunakan agak banyak, biar telurnya itu tidak kering dan rasanya itu lebih gurih ya. Cetakan yang saya gunakan ini usianya itu lebih dari 15 tahun teman-teman. Sebelum ada cetakan yang dari bahan teflon ataupun bahan keramik, cetakan yang saya gunakan ini sudah dibuat menggoreng telur sama membuat kue-kue ya. Ini memang betul-betul legend untuk cetakan ini. Mungkin kalau di pasaran memang sudah sangat jarang ya untuk cetakan seperti yang saya gunakan. Kalau yang sedikit agak tebal memang masih ada, tapi kalau yang tipis yang saya gunakan ini memang sudah agak jarang ya. Nah ini untuk telurnya, ini kita goreng setengah matang saja ya teman-teman, nggak perlu sampai garing ya. Walaupun ini mungkin kelihatannya sudah agak gosong, tapi sebetulnya ini masih setengah matang ya. Jadi ini memang kebetulan apinya itu terlalu panas, jadinya yang bagian bawah itu agak gosong ya. Nah ini telurnya itu kita goreng cukup setengah matang saja. Ini telurnya sudah selesai kita ceplok. Sekarang kita akan siapkan bahan bumbunya. Untuk bumbunya 120 gram cabai keriting hijau, 50 gram cabai rawit hijau. Selanjutnya ada 2 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, dan 1 buah bawang bombay. Untuk bumbunya ini kita iris tipis-tipis. Jadi bumbunya itu nggak perlu di blender ataupun diulek ya. Jadi cukup diiris tipis-tipis. Ini bawang merah, bawang putih, dan bawang bombaynya ini cukup diiris tipis-tipis. Walaupun bumbunya itu hanya diiris, rasanya itu tetap enak dan mantep pokoknya. Setelah bumbunya selesai diiris tipis, sekarang kita akan goreng cabai rawit dan cabai keriting hijaunya. Ini gorengnya itu cukup setengah matang saja ya teman-teman. Kalau sudah setengah matang, cabenya kita angkat. Nah setelah digoreng, ini cabenya kita ulek ya. Jadi ini yang diulek hanya cabenya saja ya teman-teman. Ini kita ulek kasar saja, nggak perlu sampai halus. Selain diulek, kalian juga bisa blender ya. Tapi di blender kasar ya, jangan halus ya teman-teman. Setelah cabenya selesai kita ulek, untuk selanjutnya kita akan tumis bumbu yang kita iris tadi. Kalau kalian ingin rasa sambelnya ini ada sedikit rasa asamnya, kalian bisa tambahkan dengan tomat hijau atau air asam ya teman-teman. Ini bumbunya kita tumis sampai harum. Kalau bumbunya sudah harum, untuk selanjutnya kita akan masukkan cabai yang sudah kita ulek tadi. Untuk selanjutnya ini saya akan tambahkan air. Untuk airnya jangan terlalu banyak, secukupnya saja karena saya mau sambelnya ini agak nyemek ya. Jadi untuk airnya itu jangan terlalu banyak. Lalu saya tambahkan garam, gula pasir, saus tiram, dan penyedap. Untuk penyedapnya di sini saya menggunakan micin ya. Menurut saya kalau membuat sambal seperti ini rasanya itu akan lebih enak kalau penyedapnya kita menggunakan micin. Nah ini kita masak beberapa saat sampai sambelnya ini mengental ya teman-teman. Kalau bumbunya rasanya sudah pas, baru kita akan masukkan telur yang kita goreng di awal tadi. Ini kita campurkan sampai telurnya itu terbalut dengan sambal hijaunya ya. Nah ini telur ceplok sambal hijaunya sudah siap. Ini kita angkat dan siap untuk kita hidangkan.
Ini aroma sambal ijonya itu seger banget, rasanya pasti enak ya. Ini menurut saya salah satu masakan yang boros nasi. Kalau kita makan satu butir telur, pastinya kurang, kita akan nambah ini. Ini pokoknya rasanya enak. Ini semakin enak itu kalau kita hidangkan dengan lalapan ya, atau daun kemangi. Sebetulnya untuk daun kemanginya kalian bisa tambahkan atau kalian campurkan pas waktu di awal saat membuat sambal ijonya ya. Kalau nggak suka daun kemangi, untuk daun kemanginya kalian bisa hidangkan di pinggir sambal ijonya. Ini kalau kita tambahkan daun kemangi, rasanya itu tambah mantep pokoknya. Ini menurut saya, walaupun tidak ditambahkan cabai rawit merah, ini rasanya itu sudah pedes teman-teman. Ini pedesnya itu sudah nampol. Buat yang nggak suka pedes, mungkin untuk cabai rawitnya ini bisa dikurangi ya. Dan ini saya paling suka dengan tekstur telurnya, karena tadi untuk telurnya itu kita goreng setengah matang, rasa kuningnya itu semakin enak menurut saya kalau kita goreng setengah matang. Pokoknya kalian harus mencoba resep ini. Semoga tayangan ini bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.